Assalamualaikum dulur, apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang film-film Bong Joon-ho ya. Bong Joon-ho ini salah satu sutradara terbaik di Korea Selatan bahkan di dunia. Tahun ini dia dapat Academy Awards atau Oscar sebagai sutradara terbaik. Filmnya Parasit sebagai film terbaik, film yang dia sutradarai, dan dia termasuk salah satu produsernya. Dapat Oscar juga di original screenplay, dia salah satu penulisnya, dan film internasional terbaik juga. Yang dia salah satu produser, dia salah satu penulis, dan dia adalah sutradaranya di film tersebut. Nah, saya akan membahas secara umum film-filmnya. Kebetulan saya sudah pernah menonton filmnya Bong Joon-ho ini beberapa ya. Pertama, kalau diurutkan dari tahun keluarnya begitu ya, tapi ya tahun keluarnya begitu, misalnya kayak pertama, mudah-mudahan saya gak salah urutan ya, Memory of Murder, terus 2003 kalau tidak salah ya, Memory of Murder, dilanjutkan The Host 2006, terus Mother 2009, lantas yang sudah saya tonton ini ya, lantas ada Snowpiercer, saya lupa tahunnya, Snowpiercer 2016 kayaknya ya, terus dilanjutkan Okja 2017 dan Parasit yang keluar 2019 ya. Nah, secara umum ya, seperti film-film pada umumnya begitu ya, filmnya Bong Joon-ho ini tentu punya pesan moral. Pesan moralnya kebanyakan tentang senjangan sosial dan ekonomi, kayak contohnya di film Parasit dan Snowpiercer, ada senjangan sosial di sana. Mungkin kalau yang di Snowpiercer tidak ada senjangan ekonomi, karena kalau kita lihat memang tidak ada aspek-aspek ekonomi di sana, tidak ada yang bekerja, tidak ada ya, dan seterusnya. Kalau di film yang Parasit jelas ada senjangan sosial dan ekonomi. Kalau senjangan sosial lainnya ada di film Memory of Murder misalnya, sama The Mother bukan The Mother. Memory of Murder sama Mother ini ada memotret kesenjangan sosial antara mereka yang berkebutuhan khusus dan tidak. Walaupun tidak secara umum ini ya kesenjangan tersebut ada, tapi ada di poin-poin dari film itu, ada pesan-pesan tentang itu. Selain itu tentang kritik sosial, dan tidak hanya kritik sosial, tentunya ada pesan-pesan moral yang tidak harus secara frontal kita sebut kritik sosial. Demikian pula di film The Host ada pesan-pesan moral tentang pentingnya keluarga, tentang dunia politik begitu, dunia politik atau pencitraan yang luar biasa ya. Ada pesan moral tentang pencitraan di film The Host itu. Dan The Host sama Okja ini ada kemiripan di aspek imajinasi, sangat imajinatif penokohannya, terutama ketika dia memunculkan makhluk-makhluk ya, creature. Nah, adapun di film Okja itu kritik sosialnya yang paling terlihat tentang kapitalisme sebenarnya. Nah, kapitalisme, ekonomi kapitalis begitu-gitulah kalau Okja ya. Nah, tapi ada kesan-kesan yang menurut saya sangat saya rasakan secara subjektif ya, tapi bisa saya buktikan secara objektif begitu, bahwa semua film-filmnya Bong Joon-ho ini yang luar biasa itu, yang kalau saya pikir ya tarafnya mungkin ini berlebihan bagi sebagian orang ya, tapi bagi saya itu tidak berlebihan. Levelnya kayak filmnya Christopher Nolan, jadi ya berkualitas begitu. Ketika kita nonton itu ya kita hitung mundur lah ya dari 2003, karena kalau sebelumnya kan bisa jadi dia ketika SMA misalnya buat film, tentu kualitasnya tidak sama dengan yang seperti sekarang. Nah, jadi ya Bong Joon-ho ini yang seperti saya katakan tadi ya, kesan yang subjektif saya rasa itu film-filmnya pasti getir dan jenaka. Ini dia memadukan hal yang bisa dibilang sedikit kontradiktif ya, walaupun tidak sedikit kontradiktif. Kalau getir itu kan kontranya itu manis begitu ya.
Kalau jenaka kontranya tidak jenaka, tapi kan kalau getir dan jenaka ini dua hal yang posisinya berbeda. Getirnya tuh ya semua filmnya Bong Joon-ho itu pasti nyesek begitu. Endingnya itu gantung pasti itu. Paling tidak 6 inilah, coba rasakan. 6 ini endingnya gantung. Kalaupun ada yang bahagia dalam keseluruhan filmnya itu kegetirannya lebih banyak daripada kebahagiaan. Ada yang bahagia, tapi secara global itu kebahagiaannya tidak lebih besar daripada kegetiran yang kita rasakan, nyesek di dada itu kalau lagi nonton filmnya. Makanya saya itu kalau nonton itu sudah siap-siap ini nyesek di mana gitu kan ya. Nah, tetapi tetap enak untuk dinikmati. Kayak ya banyak lah film-film Christopher Nolan, mungkin sebagian juga ada yang nyesek juga, sebagian gantung tuh maga ya, bahasa Jawa itu maga iki piye itu terus akhirnya piye. Nah dan hal seperti itu yang menurut saya juga menarik dan justru ditunggu oleh para penggemarnya atau para penggemar film-film berkualitas. Nah, walaupun tidak selalu film berkualitas itu harus maga ya, gak selalu. Nah ini cuma Bong Joon-ho, ini saya membahas Bong Joon-ho. Lantas begini, filmnya itu pasti jenaka, pasti lucu. Oh iya, gak selalu lucu ya, tapi ya lucu, ada yang lucu. Contohnya kayak Parasit itu terasa kelucuannya gitu ya, terasa kelucuannya seperti Memory of Murder. Parasit itu saya merasa lucu, tetapi Memory of Murder itu ternyata lebih lucu lagi. Dan gaya-gaya kejenakaannya itu saya merasa itu mirip-mirip dengan gaya-gaya kejenakaan Surabayaan begitu, kayak ada celetukan begitu. Nah di situ saya merasa saya berhutang, atau ya penonton berhutang pada penerjemah, karena ini bahasanya kan bahasa sebagian besar film yang saya tonton itu bahasanya bahasa Korea. Dan tentang kehebatan penerjemah ini juga di film Okja sempat disinggung oleh Bong Joon-ho lewat salah satu adegan bahwa penerjemahan itu sakral. Jadi penerjemah itu penting, sangat penting. Bong Joon-ho mengaku itu melalui salah satu adegan di film Okja, ketika ada seorang yang memelintir penerjemahan itu. Makanya tukang pelintir itu bahaya juga sebenarnya. Nah, jadi penerjemah itu ya sedikit ya. Penerjemah itu pertama harus bisa menerjemahkan. Kedua, kalau sudah bisa menerjemahkan jangan suka melintir gitu. Karena ada juga yang penerjemah yang memang nggak bisa menerjemahkan tapi berusaha menerjemahkan, sehingga banyak buku-buku yang kurang menarik untuk disimak, atau banyak film-film yang penerjemahannya juga jelek. Nah kebetulan film-film yang saya tonton itu penerjemahannya bagus-bagus, sehingga saya bisa merasakan kejenekaan itu. Selain lewat mimik muka dan lewat bahasa tubuh dari aktor-aktornya, itu saya serasa celetukan-celetukannya seperti Surabaya. Contohnya ini, kayak urusannya ambil keluarga nih, wis pikir karya ya, hal-hal seperti itu. Wis urusannya ambil keluarga nih, wis dipikir karya, sing penting iki ngene sih. Sing penting kepono sih ae, dikepuki sih ae. Sing penting iki lho, wis ketangkep lakune, wis. Ojo mikir sing liyane, mikir karya. Nah, hal-hal celetukan khas Surabaya itu saya rasakan juga gaya bahasanya, mimik wajahnya ketika saya melihat aktor-aktor di Parasit, di Memory of Murder, di Mother, dan secara umum di film-filmnya Bong Joon-ho. Kejenakaan itu selalu ditampilkan dia. Bahkan di film The Host itu dia juga memunculkan kejenakaan yang luar biasa menurut saya. Walaupun tidak secara saya pribadi tidak selucu Memory of Murder ya, tapi itu tetap ada kegetiran-kegetiran. Oh ya, ada film yang menurut saya gak ada jenakanya sama sekali, itu Snowpiercer. Snowpiercer ini film yang dibintangi oleh Chris Evans. Chris Evans adalah Captain America itu, yang jadi Captain America. Di film itu saya merasa gak ada kejenakaan. Seingat saya tidak tertawa sedikit pun. Padahal saya itu gampang sekali tertawa. Tapi saya tidak tertawa sama sekali kayaknya di film itu. Terlalu gelap, terlalu suram gitu. Walaupun tentu bisa dinikmati ya. Film kan gak harus jenaka begitu terus kita tertawa dan kita bisa menikmati itu. Tapi kan banyak aspek dalam film itu. Nah, intinya itu, film Bong Joon-ho itu pasti kritik sosial,
atau syarat pesan moral kekeluargaan di dalam keluarga, biasanya dalam lingkup kecil lingkungan itu yang dia eksplorasi. Lantas filmnya mesti getir dan jenaka seperti hidup ya, saya merasa seperti hidup. Kadang ada getirnya banyak, bahagianya sedikit, tapi lucu. Walaupun tidak semua hidup seperti itu ya, ada juga orang yang bahagianya banyak, getirnya sedikit, tapi lucu begitu. Nah namun ya itu tadi, film Bong Joon-ho itu saya merasa sangat banyak getirnya, memotret fenomena kegetiran dalam kehidupan yang begitu banyak dengan kesedikitan dari kebahagiaan, dan tapi tetap jenaka, lucu sekali. Saya merasa itu lucu. Iya gak lucu kayak stand up komedi begitu enggak. Kalau itu kan memang mau buat komedi ya, tapi ya itu tadi, ada banyak adegan-adegan yang membuat kita berbahagia dengan tertawa. Kadang-kadang memang hidup kan menertawakan kegetirannya, atau kegetiran yang bisa kita rasakan dengan tertawa gitu, kira-kira seperti itu. Baik, dalam kesempatan ini saya kira cukup. Mudah-mudahan saya bisa berbagi cerita lagi ya di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.